Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Berjumpa dengan saya pada kesempatan hari ini dalam program Doa 10 Hari Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang ketiga daripada program Doa 10 Hari. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, karena perikop kita pada hari ini cukup panjang, saya tidak akan membaca seluruh bagian daripada ayat-ayat ini. Namun saya akan membaca ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 saja. Sekali lagi, saya tidak akan membaca seluruh bagian daripada perikop ini, saya hanya akan membaca ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 saja. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Ayat yang terakhir 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali memberikan tema yaitu khotbah yang mentobatkan. Nampaknya tema ini orientasinya kepada para pengkhotbah, bagaimana menyampaikan khotbah yang membuat orang lain bertobat. Tetapi baiklah juga didengarkan oleh banyak orang supaya mereka bertobat, ya. Karena banyak juga para pengkhotbah yang belum bertobat. Oleh karena itu, baiklah mereka juga harus mendengarkan khotbah ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, yang menjadi tokoh utama dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah seorang tokoh yang sudah sangat terkenal dan juga tokoh yang begitu luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Rasul Petrus. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasul Petrus tadinya adalah seorang penakut, adalah seorang pengecut. Sempat dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali karena dia menolak untuk mengakui keberadaannya sebagai pengikut Kristus. Dia menolak mengakui Kristus. Dia menolak menjadi bagian dari murid-murid Kristus karena takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namun setelah Pentakosta, Rasul Petrus mengalami sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Yang dahulunya dia adalah seorang pengecut, tetapi setelah Pentakosta, dia bukan lagi seorang pengecut, tetapi dia adalah seorang pemberani. Dulu dia adalah seorang penakut, tetapi setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus menjadi seorang pemberani. Ya, dulu dia takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang dia dipenuhi dengan keberanian dan semangat yang berapi-api untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membuat orang lain yang tidak percaya bertobat. Pada waktu Pentakosta yang hadir pada waktu itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saat itu Petrus tidak lagi perlu merasa takut untuk menyampaikan kebenaran tentang Kristus.
Petrus tidak perlu lagi merasa takut untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Harusnya Petrus menjadi lebih takut karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama secara fisik daripada waktu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus pelayanan kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi justru keberaniannya makin jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya yang akan menyertai umat Tuhan. Dan ini adalah sebagai bentuk konsistensi Allah. Bagaimana ia sudah berjanji kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya bahwa ia pergi tetapi ia tidak meninggal. Orang-orang yang percaya menjadi yatim piatu karena ada roh penolong yang akan menyertai murid-muridnya, menyertai orang-orang percaya sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan roh Pentakosta itu memberikan keberanian kepada Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan yang membuat orang lain bertobat. Pada waktu itu ada ribuan orang bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita membaca teks-teks selanjutnya dalam kitab para rasul ini. Tetapi baiklah, mari kita lihat bersama-sama ya tentang khotbah yang mentobatkan. Khotbah yang mentobatkan itu khotbah yang seperti apa? Dari pembacaan ini atau dari perikop Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40, saya melihat yang pertama adalah khotbah yang mentobatkan itu adalah tegas dan berani menyampaikan kebenaran, ya. Atau tegas dan berani menyatakan kebenaran Allah. Ini dia. Rasul Petrus tegas dan berani menyatakan kebenaran Allah. Berawal dari orang-orang yang nyinyir pada waktu Pentakosta. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu ada orang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk dengan anggur manis. Rasul Petrus langsung berdiri dan menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya mereka tidak sedang mabuk. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ini dia. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus melihat orang-orang yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mengucapkan bahasa-bahasa sebagaimana yang diberikan oleh Roh kepada mereka, lalu orang-orang yang tidak percaya nyinyir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Petrus bangkit, ya, lalu dengan tegas dia berdiri dan berkata, mereka bukan para pemabuk. Di dalam ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka yang nyinyir tadi itu ya, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Rasul Petrus dengan tegas dan berani mengatakan, hai kamu orang-orang Yahudi, perhatikan dan camkanlah ini. Mereka tidak mabuk. Ya, tetapi Petrus mau menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya yang sedang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian Rasul Petrus berbicara lebih luas lagi dengan mengutip nubuat-nubuat kitab Nabi Yoel dalam perjanjian lama, yaitu Yoel 2 ayat 28. Dapat kita lihat di situ Rasul Petrus mengutip kitab Yoel untuk menyatakan kebenaran, untuk membuka pikiran orang-orang yang nyinyir pada waktu itu. Jadi khotbah yang mentobatkan itu bukan hanya berani
dan tegas untuk menyatakan kebenaran, tetapi juga harus disertai dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah mungkin membawa orang lain kepada pertobatan. Tanpa kita memahami firman Tuhan, tanpa kita memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin kita dapat menyampaikan kebenaran yang membuat orang lain bisa bertobat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, tegas dan berani menyatakan kebenaran itu harus disertai dengan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk membungkam orang-orang yang sedang nyinyir terhadap kebenaran. Membungkam orang-orang yang sedang nyinyir terhadap orang-orang yang percaya, yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mereka sangka sebagai orang yang sedang mabuk anggur manis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat lagi apa yang Rasul Petrus katakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, dari ayat yang ke-17 sampai dengan 21 dapat kita lihat bahwa Petrus memiliki pengetahuan, ya, terhadap kebenaran firman Tuhan dengan mengutip Perjanjian Lama secara luas untuk membungkam orang-orang yang sedang nyinyir terhadap kebenaran itu. Ini poin yang pertama, ya. Khotbah yang mempertobatkan adalah khotbah yang tegas dan berani untuk menyatakan kebenaran Allah. Jadi ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, ya. Kemudian yang kedua, Saudara, saya melihat di dalam ayat 22, ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-36. Khotbah yang mentobatkan adalah tegas dan berani menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, ini dia. Jadi Kristus harus disampaikan. Jadi momen yang sangat baik Petrus untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Yahudi yang menolak dia, kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan Kristus, kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetapi di sini Petrus dengan berani dan tegas menyatakan bahwa Kristus yang kamu salibkan itu, Kristus yang ditentukan oleh Allah itu adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali, ya, kita lihat di dalam ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita mau membuat orang lain bertobat, kita harus menyatakan Kristus kepada mereka. Harus membawa Kristus kepada kehidupan mereka. Memperkenalkan Kristus yang tidak mereka kenal. Memperkenalkan Kristus yang mereka tidak percaya. Siapakah Kristus yang sesungguhnya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menjadi pusat pemberitaan kita dalam khotbah itu harus Kristus, ya. Rasul Petrus, Rasul Paulus tidak memiliki kepentingan apapun selain menyampaikan kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan. Di dalam surat Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristuslah yang kami beritakan. Ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari, apabila tiap-tiap orang kami nasihati untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ayat 29. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Jelas. Jadi Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul lainnya tidak punya kepentingan apapun selain menyampaikan Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Siapakah Kristus? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang disalibkan demi untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Sehingga manusia yang berdosa itu tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini poin yang kedua,
yang dapat kita lihat dari perikop ini tentang khotbah yang mempertobatkan. Kemudian poin yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat lihat pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang sudah kita baca hari ini, ya. Khotbah yang mempertobatkan yang ketiga adalah tegas dan berani untuk mengajak semua orang jahat itu bertobat. Sekali lagi, ya. Saya mau katakan, ya, khotbah yang mempertobatkan adalah khotbah yang tegas dan berani untuk mengajak orang yang jahat, orang yang berbuat jahat itu untuk bertobat dan menerima Kristus yang sudah diberitakan tadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat ada pertanyaan yang muncul di dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Di dalam ayat yang ke-37, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu yang dengan berani dan tegas, lalu ada tanggapan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Pertanyaan ini bagus sekali, ya. Seandainya saja, ya, kita berkhotbah, kita menyampaikan firman Tuhan, lalu muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Ini adalah satu kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Kristus, kesempatan yang baik agar mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasul Petrus juga dengan tegas menyatakan bahwa jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu harus bertobat. Ini ketegasan dan keberanian Rasul Paulus berkata, bertobat kamu dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kadang-kadang kita khotbah hanya tentang berkat saja, ya, tentang penyertaan Tuhan saja, dan kadang-kadang juga kita khotbah tentang kasih karunia Tuhan saja yang mengampuni orang yang berdosa, tapi kita lupa menyampaikan kepada orang lain dalam khotbah kita bahwa sekalipun Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi juga Dia tidak memperkenankan kita untuk berbuat dosa, ya. Tuhan tidak mau. Tuhan senang dengan orang yang berdosa, tetapi bukan berarti Tuhan mau supaya kita hidup dalam dosa. Tuhan mengampuni orang yang berdosa bukan berarti Tuhan senang dan membiarkan orang berbuat dosa lagi karena Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Tidak. Allah mengampuni kita supaya kita hidup dalam anugerah dan kasih sayangnya. Tuhan mengampuni kita, ya, supaya kita memiliki kepastian akan keselamatan. Bukan bermaksud Tuhan membebaskan kita untuk berbuat jahat lagi. Toh juga nanti Tuhan mengampuni lagi. Tidak, saudara. Ya, itu pengajaran yang salah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah 3 poin khotbah yang mentobatkan. Yaitu yang pertama, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-14 sampai dengan 21, yaitu tegas menyatakan kebenaran Allah. Kemudian yang kedua, tegas dan berani untuk menyatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dan yang ketiga adalah tegas dan berani untuk mengajak orang bertobat dari segala dosa-dosa dan kejahatannya untuk pengampunan dosanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita supaya kita memiliki khotbah seperti Rasul Petrus berkhotbah. Dia berani dan tegas untuk menyatakan kebenaran. Dia berani dan tegas untuk menyatakan Kristus adalah Tuhan. Dia berani dan tegas
untuk mengajak orang lain bertobat dari segala dosa-dosa dan kejahatannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.